Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan yaitu pembahasan tentang kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Masih di bab 1 yaitu keutamaan membaca Al-Quran dan penghafal Al-Quran. Kita lanjutkan, yaitu dari ini meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalbahu wa'al Qur'an wa inna hadzal Qur'an ma'dubatullahi ta'ala faman dakhala fihi fahuwa amin wa man ahabbul Qur'an falyubashir." Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, karena Allah benar-benar tidak akan mengazab hati orang yang menghafal Al-Qur'an, dan Al-Qur'an benar-benar merupakan jamuan. Maka barang siapa yang mendatanginya, ia akan aman. Bergembiralah siapa saja yang sangat mencintai Al-Quran. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya orang yang selalu membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran, maka Allah tidak akan mengazab hati orang-orang yang membaca dan menghafal Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran merupakan jamuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mendatangi jamuan tersebut, maka dia akan aman. Maka bergembiralah siapa saja yang sangat mencintai Al-Quran. Maka dari itu, cintailah Al-Quran, bacalah Al-Quran, hafalah Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat kelak tidak akan mengazab hati orang yang membaca dan menghafal Al-Quran. Diriwayatkan dari Abdul Hamid Al-Himani, yang berkata, saya bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri tentang manakah yang lebih ia sukai, itu orang yang berperang ataukah orang yang membaca Al-Quran. Ia menjawab bahwasanya orang yang membaca Al-Quran, karena Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah, sebaik-baik di antara kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini salah satu yang diriwayatkan oleh Abdul Hamid Al-Himani, bahwasanya yang lebih ia sukai Rasulullah adalah orang yang membaca Al-Quran. Karena dalilnya adalah sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Pemirsa dimanapun berada, bab 1 kita sudah selesaikan tentang keutamaan membaca Al-Quran dan penghafal Al-Quran. Selanjutnya kita masuk kepada bab kedua, yaitu keutamaan qiraah dan ahlul qiraah. Diriwayatkan secara sahih dari Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ya,
ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Bahwasannya hendaknya yang mengimami suatu kaum itu adalah orang yang paling ahli membaca kitabullah atau Al-Quran. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, di sini sudah jelas. Di sini menjelaskan bahwasanya orang yang mengimami atau menjadi imam di suatu tempat atau di suatu kaum itu yang lebih afdal itu adalah ahli Al-Quran, ya, ahli Al-Quran. Artinya ahli Al-Quran ini dia pandai membaca Al-Quran, bukan hanya pandai, tapi dia mengamalkannya, bahkan dia mengajarkannya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwasanya para qurra merupakan orang yang selalu berada di majelis Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan merupakan dewan surahnya, baik itu para senior maupun kaum mudanya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Jadi para Al-Quran itu di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an itu merupakan dewan surah dari Khalifah Umar bin Khattab, baik itu yang seniornya maupun yang kaum mudanya. Artinya apa? Di sini menjelaskan betapa dimuliakannya orang yang ahlul Quran, betapa hormatinya yaitu para ahlul Quran. Jadi selanjutnya membaca Al-Quran lebih afdal jika dibandingkan dengan melafazkan tasbih, tahlil, serta lafaz zikir lainnya. Ini pendapat sahih yang dipilih dan diyakini oleh sebagian ulama. Banyak dalil yang menunjukkan hal tersebut. Itulah bab kedua dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamadatil Quran tentang keutamaan qiraah dan ahlul qiraah. Pemirsa dimanapun berada, kita masuk kepada bab yang ketiga, yaitu tentang keharusan yaitu memuliakan ahlul Quran dan larangan menyakiti mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang artinya, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Al-Hajj ayat 32. Dalam ayat yang lain, wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabbnya. Ayat yang lain dikatakan dalam surah Al-Hijr, wahfid janahaka minal mu'minin wahfid janahaka lil mu'minin. Dan berendah hatilah terhadap orang-orang yang beriman. Soalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah yang lain, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Jadi orang-orang yang menyakiti orang mukmin laki-laki dan perempuan. Nah, ingat, orang-orang yang menyakiti orang mukmin laki-laki dan perempuan itu tanpa ada kesalahan yang ia perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ingat, jadi kita tidak boleh menyakiti mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang dia perbuat. Maka mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.
Surah Al-Ahzab ayat 58. Demikian bab yang ketiga, yaitu tentang keharusan memuliakan ahlul Quran dan larangan menyakiti mereka. Kita lanjut di episode berikutnya, yaitu bab yang ketiga. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.